Ini udah saya record. Jadi kalian masih bisa mereview dari pertemuannya ini. Jadi misalkan kalau ada yang kalian mungkin ada yang lupa, kalian bisa mereview ke video ke video yang saya upload di YouTube, atau mungkin juga saya mungkin miss something gitu ya. Kalian bisa mengingatkan saya, Pak, itu kan ada Pak di rekaman YouTube Bapak tanggal sekian untuk yang masalah sesi pertama atau sesi kedua gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk lebih memudahkan aja ya. Ini kan kita sampai jam berapa nih? Kan mulai dari jam 14.10 sampai dengan jam 16.40. Jadi ya nggak akan selama itu juga kita pakai kita menggunakan Zoom, paling nggak kan 40 kali 2 sesi, jadi 80 menit. Jadi nanti sisanya kita masih bisa masih bisa diskusi melalui chat atau melalui email, atau mungkin juga chat juga bisa, mau chat di grup atau mau japri, saya persilahkan gitu ya. Saya tidak melarang teman-teman untuk berdiskusi atau mau komunikasi dengan saya gitu ya. Oke, ini boleh tahu nih satu kelas itu isinya berapa orang ya? Waktu itu berapa banyak siswa? 12 kalau nggak salah ya. Sebentar, let me check. 15. Ada 15, Pak. Ya, 15 nih saya tunjukkan, saya share screen dulu sebentar. Sebentar saya share screen dulu, jadi biar kalian bisa aware. Tuh, ini kok mana? Oke ya, ini tadi seperti yang Adelia bilang ada 15, jadi sini ada 15 ya. Jadi yang pertama itu Dimas. Dimas udah hadir belum? Belum ya? Ada Fajar, kemudian ada Adelia udah hadir, saya absenin. Ferry belum ada ya. Imam Farhan belum ada, Lukman belum ada ya. Glenn udah ada ya, Glenn ya? Glenn? Oke, Glenn udah. Bagas. Oke, sip. Thank you. Jordi udah ada juga ya? Hadir, Pak. Oke, thank you. Yang lainnya belum ada ya? Sardi, Ahmad, Lukas, Farhan, Daniel Santoso, sama Dikreasis. Oke. Oke, gini aja, kita mulai dulu aja ya sembari menunggu teman-teman yang lainnya masuk ke... Oh, ini udah ada 2 yang masuk nih, sebentar. Oke, Dimas sama Ahmad Hoiror. Ahmad Hoiror ada, Dimas. Oke, Dimas ada, oke. Oke, nanti saya absen lagi terakhir deh sebelum bubar. Tunggu nih, ada yang nggak bisa masuk, katanya Sandinya nggak bisa. Sebentar. Nggak usah pakai Sandi, kali langsung klik di linknya aja ya. Oke, saya share screen untuk Oke, bisa kelihatan ya di layar teman-teman semuanya ya. Ini saya mau coba jelasin dulu bagaimana maksudnya metode perkuliahan kita. Memang saat ini secara garis besar kita masih tetap online ya, masih tetap daring sistem pembelajarannya. Kemungkinan besar benar-benar kita bisa kuliah tatap muka itu di sekitar pertengahan tahun 2021, jadi di bulan Februari atau Maret, jadi pada saat semester baru untuk di tahun depan, tahun 2021 gitu ya. Oke, saya coba jelaskan dulu mengenai apa sih dasar pemikiran kenapa harus ada mata kuliah entrepreneurship gitu loh.
mata kuliah kewirausahaan gitu loh. Yang pertama itu adalah kita kampus itu sangat mendukung dan menjalankan visi misi di mana Universitas BSI itu sangat ingin menciptakan entrepreneur. Jadi di kalangan mahasiswa atau mahasiswa yang kurang lebih dari ya ada 1.000 wirausaha baru. Cuma tetapi di sini tidak dijelaskan 1.000 wirausaha baru itu mau dicetak sampai kapan. Jadi kan kalau visi atau misi itu kan harus ada targetnya kan, tenggat waktunya. Kapan gue mau lulus, misal kapan gue mau lulus kuliah, kapan saya mau lulus S1 atau lulus D3 gitu kan. Ini kan harus ada tenggat waktunya, harus ada deadline. Cuma di sini tidak dijelaskan secara terperinci deadline-nya kapan gitu ya. Lalu yang kedua, menjadikan Universitas BSI itu sebagai kampus yang berbasis entrepreneurship, ya, berbasis kepada kewirausahaan. Lalu yang ketiga, jumlah lowongan pekerjaan di dunia industri, misalnya di dunia industri itu ya baik di misalnya apapun industrinya, terutama apalagi kayak misalnya sekarang nih lagi COVID pandemik itu ya. Hampir semua industri tiarap kecuali mungkin industri strategis atau mungkin beberapa industri yang justru malah pada saat COVID pandemik ini berkibar, misalnya contohnya seperti kayak perusahaan logistik gitu ya. Kurir itu memang kan dia kan berkibar permintaannya banyak gitu loh, mungkin atau mungkin juga seperti di mungkin yang seperti misalnya kayak perusahaan telekomunikasi gitu ya, itu justru malah itu kan demand-nya meningkat. Jadi karena hampir semuanya work from home atau kuliah dari rumah atau sekolah dari rumah, ya pasti kebutuhan kebutuhan untuk telekomunikasi akan meningkat gitu kan ya. Kemudian juga mungkin salah peralatan-peralatan rumah tangga, misalnya ya AC, kipas angin, atau mungkin juga kebutuhan yang mendukung kegiatan work from home itu paling tidak masih bisa survive gitu ya. Jadi misalnya seperti kayak peralatan elektronik gitu, misalnya seperti laptop atau mungkin juga handphone, gitu kan, masih tetap bisa berjaya, masih bisa berkibar gitu kan. Tapi untuk beberapa industri yang lain, misalnya seperti food industry gitu ya, bicara industri makanan yang misalnya di restoran yang bukan bahan makanan, kita bicara misalnya industri restoran atau mungkin hotel yang which is dimulai dari tanggal 14 September kemarin sudah dimulai masa rem darurat atau emergency break, jadi PSBB diperlakukan kembali, di mana ya semuanya harus balik lagi ke rumah, ya harus beraktivitas dari rumah ya. Yang kita nggak mungkin misalkan, ayo kita nongkrong di mana, nongkrong di restoran, apalagi kalau mungkin di wilayah Jakarta itu sudah sangat tidak mungkin gitu kan. Gitu. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Bekasi, maksudnya di Jakarta Coret, misalnya Bogor, Depok, Bekasi, ya kemungkinan besar masih bisa untuk makan di tempat. Tapi bayangkan kalau kalian punya restoran, kalian punya rumah makan, dan omset itu turun drastis gitu sejak dari awalnya PSBB yang pertama yang di pas lagi bulan Maret. Karena apa? Karena hanya boleh menerima pesanan misalnya untuk yang take away atau mungkin pesanan yang dari ojek online gitu kan ya. Atau maksud take away itu orang datang pesan bawa pulang gitu, atau mungkin ojek online misalnya entah dari GoFood atau GrabFood gitu kan. Nah, jadi bayangkan kalau misalkan itu terjadi dengan bisnis kita, berarti apa dampaknya? Pasti akan ada pengurangan karyawan gitu kan ya. Ya pasti juga pengurangan karyawan, kenapa? Karena ya penghasilannya menurun drastis gitu loh. Ya kan misalnya biasanya kalian mungkin minum ya kan nongkrong ngopi ya kan, kalau ngopi kan lebih enak kan ya misalnya di kedai kopinya kan, walaupun panas kalian sambil ngerokok, tapi itu kan akan lebih kan masih ada suasananya, ada ya nggak mungkin juga kalian itu nongkrong sendiri gitu loh, ngopi sendiri, yang itu bukan nongkrong. Kalau nongkrong pasti kan paling nggak berdua atau bertiga bareng sama teman-teman gitu kan. Dan itu semuanya sekarang sudah berubah gitu kan. Jadi yang pasti akan ada banyak industri yang akan terdampak gitu, di antara restoran, kemudian juga misalnya hotel gitu kan ya. Ya misalnya hotel yang tadinya terima tamu gitu ya, sekarang sudah tidak terima tamu. Kemudian juga tempat-tempat pariwisata itu juga akan terdampak gitu kan. Nah, jadi kira-kira kalau menurut kalian nih apa sih ya industri yang atau mungkin kalau kalian mau bikin usaha, kira-kira usaha apa sih yang
yang bisa bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga bisa berkembang di masa yang akan datang gitu loh. Ya kan? Ya pasti emang pasti kan nggak akan jauh dari bicara mengenai misalnya usaha kuliner, itu pasti lah ya. Ya usaha kuliner pasti kan ya semua orang pasti butuh makan lah. Ya kan mau dalam kondisi mau kondisi COVID pandemic seperti ini ya orang masih tetap butuh makan, nggak mungkin kan? Karena malah stay at home, jadi malah sebenarnya mungkin konsumsi makanan mungkin berlebih gitu kan, yang tadinya mungkin biasa pada jajan di luar gitu ya, kalau di kalian ke kantor nongkrong ya udah sekarang ya kalian ya di rumah aja gitu kan gitu. Oke, itu intermezzo dari saya. Terus kemudian mengenai konsep pembelajarannya. Konsep pembelajaran jadi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu kita tatap muka, maksudnya kita teori seperti ini. Jadi di pertemuan pertama yang sekarang ini ya ini penjelasan mengenai kontrak perkuliahannya, kemudian juga akan ada seminar wajib, nanti saya akan beritahu. Seminar wajib ya topiknya mengenai entrepreneur, mengenai kewirausahaan, kemudian juga mengenai cara penilaian, kemudian juga pembagian kelompok, dan juga membuat resume dari film Mary Riana yang Mimpi $1 Juta, atau mungkin juga The Billionaire, pilih salah satu aja sih. Tapi kalau nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Lalu kemudian pertemuan kedua, kelima, dan keenam itu pembahasan sesuai dengan slide. Nanti slide akan saya berikan ke kalian, akan saya share. Pertemuan ketiga, jadi nanti 2 minggu lagi itu pembahasan sesuai dengan slide dan juga pembuatan business plan. Jadi ada business plan yang perlu kalian bikin gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian juga pertemuan keempat dan ketujuh itu ada bimbingan business plan. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 tuh UTS itu ujian setengah semester dan dilaksanakan secara online. Jadi semua pertemuan pertama sampai dengan ke-8 itu online. Kemudian juga untuk pertemuan 9 itu jadi tidak ada kita tidak akan ada entrepreneur fair, paling tidak yang ada itu adalah presentasi kelompok gitu loh. Presentasi kelompok, jadi presentasi kelompok itu dalam artian nanti saya minta kalian untuk dibagi kelompok gitu ya. Jadi satu kelompok itu maksimum 5 orang. Oke, jadi ini kan kalian kan ada 15 orang ya. Saya balik lagi ke tadi. Oke, ini kan kalian ada 15 orang dalam satu kelas ya kan ini ya. Jadi kalau misalkan saya bagi satu kelompok itu 5, jadi satu kelompok itu isinya 5 orang. Jadi kan ada 5 kelompok dan jadi kalian terserah kalian siapa aja yang masuk ke dalam kelompok. Saya tidak itu adalah wewenang kalian. Kalian mau bareng dengan siapa, saya mau sama ini, saya mau ini, sok-sok silahkan aja. Saya tidak melarang. Gitu. Jadi kalian nanti bisa atur sendiri. Yang jelas satu kelompok itu berisi 5 orang, 5 mahasiswa gitu. Nanti kalian bentuk kelompoknya dalam minggu ini, nanti minggu depan tolong saya diinformasikan siapa saja kelompoknya. Nanti ya saya tunggu sampai dengan ya minggu depan ya sebelum kelas dimulai. Jadi kalian tolong diinformasikan saja di grup di WhatsApp grup gitu ya, nggak apa-apa. Gitu nanti biar saya data gitu tuh. Oke guys, ada pertanyaan sampai sini? Bebas aja ya. Saya juga pakai kaos kok, jadi saya bebas kalau kan saya pakai kaos. Iya, Pak. Ya kalian mau sambil ngopi sok silahkan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah kalau saya sih yang penting kalian saat ini yang saya utamakan adalah keselamatan dan kesehatan kalian. Saya nggak minta yang neko-neko kok. Walaupun misalkan Pak nanti kalau untuk diskusi gimana, berarti kita harus ketemu dong Pak. Itu seperti yang pernah ditanyakan di kelas lain hari Senin kemarin kalau nggak salah. Kalau untuk diskusi kan sebenarnya tidak harus bertemu secara fisik ya. Kalau yang pertama untuk yang tinggal di Jakarta, yang red zone saya sih tidak menyarankan kalian untuk bertemu fisik. Toh pertemuan kan bisa dilakukan secara online kan, masalah ya kalian bikin grup WhatsApp sendiri satu kelompok itu ya. Yang 5 orangnya saya bikin grup WhatsApp sendiri, berarti ya misalkan kalian sebar informasi, berarti teman-teman yang lain tahu gitu kan.
Atau mungkin kalian ya janjian jam berapa, langsung kalian pada conference gitu ya, itu juga sok silahkan. Saya membebaskan kalian, saya tidak pernah meminta kalian harus ketemu secara fisik gitu ya. Physical meeting saya sangat menyarankan untuk dihindari gitu ya teman-teman ya. Itu kalau menurut saya sih. Oke, sorry ini ada yang mau masuk dulu. Sebentar nih saya. Absen, Pak. Yep, oke. Sebentar, ini ada yang mau absen. Ada yang masuk dulu, nanti situ saya absen lagi. Oke. Sebentar, ini sembari saya absen juga nih. Kreasi oke udah masuk. Oke, ini saya absen ulang ya teman-teman semuanya ya. Oke, yang baru join, oke, selamat datang. Selamat sore. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Irwin Sukrisno Sugeng. Saya akan menjadi dosen untuk mata kuliah entrepreneurship semester ini. Cus, kita santai aja, ya nggak usah tegang-tegang banget. Kalian mau sambil ngopi sok silahkan gitu ya. Itu juga kan kalian nggak bisa kirim-kirim kopinya ke sini kan, karena nggak mungkin dikirim by online gitu kan. Oke, terus juga ya untuk dalam 2 minggu, misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, mungkin saya banyak menggunakan, nggak banyak sih, nggak selalu, tapi saya menggunakan Zoom, dan juga saya akan mengupload materi-materi saya di YouTube. Jadi ini saya rekam, jadi ini presentasinya saya rekam, jadi nanti kalian siap-siap terkenal aja gitu ya di channel YouTube saya gitu kan. Nanti jadi ini saya rekam, semoga aja. Jadi mungkin kalau mungkin teman-teman lain yang ada mungkin yang mau mereview atau mungkin pas saat sesi pertama kalian udah hadir, sesi keduanya kalian nggak bisa masuk ke Zoom ya no worry ya, saya akan tetap upload semua materi-materinya gitu loh. Oke, ini saya absen ulang ya. Dimas Arya ada ya. Fajar Saiful. Fajar nggak ada ya? Belum, Pak. Belum ya, oke. Adelia tadi ada. Ferry Irawan. Hadir, Pak. Ferry Irawan, oke hadir ya. Oke, sip. Thank you, Ferry. Apa kabar, Ferry? Imam Pak, Farhan, ada ya Imam Farhan ya? Hadir, Pak. Oke, sip. Thank you. Oke, Iman gimana kabarnya? Oke. Lukman Nul Hakim, oke ada ya. Oke, Lukman apa kabar Lukman? Lagi di rumah ya? Baik, Pak. Sama dong, di rumah juga dong. Oke, Glenn ada, Bagus ada, Jorgi oke ada ya. Sardi? Pak. Sardi ada? Sardi belum ya? Oke. Lukas, Viterlius, Lukas ada? Sardi ada, sorry. Lukas ada ya? Lukas nggak ada ya? Di Kriasis ada. Lukas nggak ada ya? Oke, Farhan nggak ada. Daniel Santoso? Ya, Pak. Daniel Santoso ada ya? Ada, Pak. Oke, sip. Oke, good. Kenapa kamu kepanasan, Daniel ya? Kipas nggak apa-apa, saya juga kepanasan ini. Kemarin hujan deras, kok sekarang kok jadinya agak panas ya? Itu kamu mendung, Pak. Iya, mendung nggak berarti hujan ini. Oke, guys, kita lanjut ya. Oke, ini mengenai konsep pembelajarannya ada yang mau ditanyakan? Jadi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 itu kita bahas teori, kemudian juga kalian nanti bikin kelompok. Nanti kelompoknya itu akan membahas apa, nanti saya akan jelaskan. Oke, ini mengenai presentasi penilaiannya. Pak. Jadi 20% itu kehadiran, jadi 20% itu kehadiran, plus 25% itu nilai tugas, 25% itu untuk nilai UTS, dan 30% itu untuk UAS gitu ya. Ya, Pak. Nah, jadi tolong diperhatikan ini kalau untuk UAS itu sangat tergantung dari seminar wajib yang kalian ikuti. Kalau misalkan kalian nggak ikut seminar wajibnya ini,
ya I'm really sorry kalian nggak bisa ikutan UAS. Ini ketentuan yang dibuat oleh kampus ya, bukan oleh saya gitu. Jadi ya saya hanya mengikuti ketentuan dari kampus. Yang bisa saya bantu tuh adalah untuk nilai kehadiran dan nilai tugas gitu loh. Jadi kalau soal tugas kalian bikin, oke ya udahlah, ya pasti akan saya berikan nilai lah. Saya sih sebenarnya pengennya mahasiswa saya itu dapetin nilai paling nggak minimum A gitu loh. Karena kan kalian 3 SKS, sayang banget kalau 3 SKS hanya dapetin nilai C. Waduh, sayang beneran men, asli swear. Ini sih Pak. Oke, rencana tuh, oke ini jelas ya mengenai penilaian ya ini nanti Iya, kan Pak, jelas. saya kan udah share ke kalian ya untuk slide-nya. Oke, rencana tugas. Oke, saya bicara mengenai seminar wajib dan juga entrepreneur fair. Entrepreneur fair saya nggak tahu, saya sih udah nggak karena kita kan nggak ada entrepreneur fair ya, karena kita IF tuh nggak ada. Karena apa? Karena kan lagi situasi pandemi COVID, jadi kita nggak mungkin bikin bikin pameran. Yang penting jelas adalah kalian harus mendaftar untuk seminar wajib ini gitu loh, yang daftar di bsc.bsi.ac.id gitu loh. Nanti pelaksanaan seminar juga akan kalian bisa lihat di sini di BC ini. Tunggu sebentar. Sebentar ini saya coba share screen untuk yang ini ya. Oke, seminar tematik. Jadi itu tanggalnya, perhatikan tanggal ya, tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 September. Itu nanti kalian bisa registrasi di sini ya, di bit.ly, di bit.ly/tematik UPSI ya. Jadi ini ada, nanti kalian bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga e-materi. Ini e-sertifikat yang dibutuhkan nanti kalian untuk kalian sebagai bukti kalian bisa mengikuti UAS gitu loh. Oke. Nah ini, perhatikan ini untuk tanggalnya dan juga jamnya ya. Tanggal itu ada dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 September. Ini untuk yang BSc Entrepreneur untuk yang BSc Entrepreneur Fair seminar entrepreneurnya ini ya. Gitu loh. Perhatikan ini untuk tanggal dan juga jamnya, jangan sampai kalian terlewat ya. Oke, nanti ini saya share. Ini nanti akan saya share di grup ini. Suaranya kalah ini, Pak. Oke, Berisik banget. iya nih ada azan. Sangat betul. Oke, dari sampai sini ada yang mau tanya mungkin teman-teman? Any questions? Oke, sebentar ini saya lagi azan ya. Ya, ada Pak, apa? bisa di-break sebentar nggak Pak? Soalnya Ya. suaranya Pak. Oke, kita break dulu sebentar ya. Kita break dulu, nanti kita masuk lagi itu 20 menit lagi gitu ya. Saya Pak, soalnya kalah sama suara azan. Iya, nggak apa-apa. Saya juga mesti salah. Buat teman-teman lain yang muslim silakan kalau mau break untuk sholat, persiapan sholat, oke silakan. Kita balik lagi nanti 20 menit lagi, nanti saya kasih link yang baru ya gitu ya teman-teman ya. Nggak apa ya. Ya, Pak. Oke, see you around. Oke, see you around ya. Jangan pergi jauh-jauh. Oke.